Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah, dengan rahmat dan karunia Allah kita bisa bernapas, kita bisa melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 15. Terlebih dahulu saya akan bacakan ayatnya. Silahkan disimak, dilihat Al-Qur'annya, surah Al-Qiyamah. Juz ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Kita akan lihat tafsir dari surah Al-Qiyamah ini. Kata Bapak Prof. Quraisy Shihab, ayat yang mulia ini berbicara tentang kebangkitan dan pembalasan bagi umat manusia dengan segala kedahsyatannya. Ya. Menurut Bapak Prof. Quraisy Shihab, ayat ini berbicara tentang kebangkitan atau pembalasan bagi manusia dengan segala kedahsyatannya. Kemudian menurut Bapak Saiful Bahri, alumni S3 Al-Azhar Mesir, lulusan doktor Universitas Al-Azhar Mesir, beliau mengatakan surat yang turun di Mekah itu memaparkan tentang peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat kelak. Surat ini berbicara tentang keadaan yang mengerikan bagi seluruh makhluk, terutama manusia. Jadi ayat ini berbicara tentang kebangkitan, tentang peristiwa yang dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Baik, kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Di sini diawali dengan la. Mungkin ada yang bertanya, la itu kan mempunyai makna tidak, tiada. Ini la nafi. Seperti la akulu, saya tidak makan. La aktub, saya tidak menulis. La amzah, saya tidak bercanda. Tetapi di sini masuk ke qasam, maka mempunyai makna taukid, mempunyai makna penguat. Berarti di sini la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian ada juga
mufassir lain yang menjelaskan la uqsimu biyaumil qiyamah, ini seolah-olah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengingkari hari kiamat. Seperti mereka mengatakan tidak ada hari kiamat, kemudian dibantah oleh Allah, tidak, ya, bahwa sesungguhnya anggapan kalian ini salah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya, ini ada beberapa penafsiran dari mufassir. Ya. Ada yang mengatakan ini bantahan, la bantahan, tidak, seolah-olah ini bantahan keras terhadap orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Kemudian ini kalau dalam bahasa Arab, la ini adalah huruf zaidah, ya, huruf zaidah. Jadi maknanya sini sama, itu menguatkan atau mentaukidkan. Ya. Jadi sungguh, ya, aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun, dengan ciptaannya, dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bersumpah hanya boleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, billahi, tallahi. Tapi kalau dengan makhluk seperti wal fajri, wad duha, wasyamsi, wattin, ini hanyalah boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersumpah dengan wattin, demi buah tin, demi fajar, walaili, demi malam, tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan ayat kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah demi jiwa yang mencela. Allah bersumpah dengan jiwa yang baik. Di dalam diri manusia terdapat ada nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah yang mencela. Mencela ini ada juga bagiannya, ada mencela kebaikan, kemudian mencela keburukan, dan menyesali apa yang sudah terjadi. Ya, ini menurut penafsiran para ulama. Mencela kebaikan, apa contohnya? Ketika dia tidak melakukan atau sedikit melakukan kebaikan, kemudian dia mencela. Ya, kenapa hanya ini yang bisa saya lakukan? Kenapa saya tidak berinfak lebih banyak daripada ini? Kenapa saya tidak berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa saya tidak melakukan ibadah ini dan itu? Nah, ini dia mencela kebaikan. Kemudian mencela keburukan. Ya, seperti kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya belum bertaubat? Ya, kenapa saya terjatuh lagi dalam maksiat? Kenapa? Nah, ini dia mencela keburukan yang sudah dia lakukan. Karena kita tahu manusia ini itu bersifat lupa, ya, bersifat lupa, ya. Kullu bani Adam khatta'un. Ya, setiap anak Adam itu dia pasti bersalah. Jadi dia mencela setiap kesalahannya. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga, ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak mampu untuk mengumpulkan kembali tulang belulang yang telah berserakan. Ya, jadi mereka menganggap manusia, ya, manusia yang kafir, mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengumpulkan tulang belulang yang sudah berserakan, ya, yang sudah hancur, karena ketika manusia sudah meninggal, maka tulang belulangnya berserakan. Ya, mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengumpulkan tulang belulang yang sudah berserakan tersebut. Kemudian ayat berikutnya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu mengembalikan jari jemari mereka dengan sempurna. Bahkan kami mampu mengembalikan jari jemari manusia yang sudah berserakan, mengembalikannya dengan sempurna, ya, seperti semula. Ya. Kenapa dikatakan jari jemari di sini? Ya. Kemudian ulama menjelaskan, mengumpulkan jari jemari yang kecil saja, ini Allah mampu melakukannya dengan sempurna. Apalagi mengembalikan tulang belulang yang besar, yang lebih jelas, seperti rongga tubuh, kemudian tulang belulang yang ada di tubuh kita. Karena pada susunan yang terakhir itu ada jari jemari yang kecil. Maka oleh sebab itu disebut di sini untuk mengembalikan jari jemari yang kecil saja Allah mampu, apalagi untuk mengembalikan tulang belulang yang berserakan.
Kita lanjutkan ayat 5. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Akan tetapi manusia senantiasa melakukan maksiat atau melakukan keburukan secara terus-menerus. Ya. Padahal dengan berkembangnya pikiran manusia, ya, mereka menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan tulang belulang yang sudah berserakan. Ya. Mereka mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap mengikuti hawa nafsunya, melakukan keburukan secara terus-menerus. Ya. Kemudian yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kemudian mereka bertanya, ya, ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat itu? Ya. Jadi setelah mereka mengingkari adanya hari kiamat, ya, diingkari hari kiamat, kemudian mereka menanyakan, ya, ditambah lagi dengan bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Ya. Kita menyadari bahwasanya ini merupakan perkara yang gaib, ya, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Tetapi mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka mengatakan atau bertanya, kapan hari kiamat itu? Seolah-olah mereka berolok-olok, ya, menentang menentang hari kiamat. Fa idza bariqal basar, ayat 7, fa idza bariqal basar. Ya, artinya apabila bariqal basar. Bariqa ini berasal dari kata bahasa Arab. Bariqa artinya tahayyara, bingung, ya, tapi tafsir yang tepatnya adalah fa idza bariqal basar, apabila mata mereka itu terbelalak, ya, terbelalak, ya, artinya tidak berkedip-kedip, ya. Mata mereka penuh dengan ketakutan. Orang kalau penuh kecemasan, ketakutan, maka mata mereka itu terbelalak. Wa khasafal qamar, ya, kemudian bulan tertutup, ya. Khasuf, kita mengetahui ada salat namanya salat khusuf, kusuf, ya. Ketika salat khusuf, ya, salat khusuf, kita melihat adanya tertutup matahari, ya, maka ketika itu menjadi gelap, dan itu akan muncul beberapa saat kemudian, beberapa menit itu akan terbuka lagi matahari. Tetapi nanti pada hari kiamat kelak itu tertutup semuanya, ya. Bayangkan begitu dahsyatnya atau mengerikan kejadian pada hari kiamat, ya. Wa khasafal qamar, bulan tertutup, ya, matahari tertutup, ya, ini kan bahaya, gelap sekali, makanya mata mereka terbelalak. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, ya, dikumpulkan matahari dan qamar dan bulan. Kemudian setelah itu ayat 10, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ya, yaqulul insan, maka ketika itu manusia berkata, ainal mafar, kemana kita akan lari? Ya. Artinya sini mereka sudah mulai putus asa. Ya. Ini ada yang mengatakan orang kafir, yaqulul insan, maka orang kafir itu akan berkata, ainal mafar, kemana kita akan lari? Kemana kita akan menyelamatkan diri? Kalla la wazar, ayat 11, sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Wazar ini artinya ada juga didefinisikan gunung. Tidak ada tempat berlindung, ya, tempat menyelamatkan diri. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar, ya. Kemudian kepada Tuhanmu lah semua akan mustaqar, akan dikembalikan. Kemudian ila rabbika yawma idzinil mustaqar, kepada Tuhanmu lah semua akan dikembalikan, ya. Jadi semua akan menuju hisab Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali menuju hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang banyak melakukan kebaikan, yang beriman
Mungkin ini tafsir ringkas kita. Mudah-mudahan dengan membahas ayat berkaitan dengan dahsyatnya hari kiamat ini memperkuat keimanan kita, sehingga kita mempersiapkan bekal-bekal dan menambah keyakinan kita kepada hari kiamat, sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang mengerikan yang diceritakan di dalam surat Al-Qiyamah ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.